Nah, kemarin kita sudah membahas distribusi normal ya, secara teorinya. Saya ingin meng-highlight yang penting-pentingnya saja di sini bahwa nah di poinnya di sini ya. Distribusi normal itu ada bentuk khusus dari distribusi normal yaitu yang namanya distribusi normal standar ya. Distribusi normal standar ini disimbolkan di sini dengan Z, yaitu distribusi normal dengan mu-nya sama dengan 0, rata-ratanya sama dengan 0, dan variansi atau standar deviasinya itu sama dengan 1. Nah, kemudian karena sulit untuk membuat distribusi normal, jadi distribusi normal ini harus dipahami bahwa dia lebih umum daripada distribusi normal standar. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Ada distribusi normal saja, ada distribusi normal standar. Distribusi normal standar ya itu adalah bentuk khusus dari distribusi normal. Nah, kalau distribusi normal itu rata-ratanya itu mu disimbolkannya dan variansinya sigma kuadrat. Ini bisa macam-macam kalau distribusi normal saja. Tapi kalau distribusi normal standar itu sudah fix bahwa rata-ratanya itu sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan atau variansinya sama dengan 1 gitu ya. Nah, kemudian kita mentransformasi distribusi distribusi normal itu ya dengan menggunakan rumus seperti ini. Jadi kita transformasi distribusi normal ke dalam distribusi normal standar. Kenapa harus dilakukan transformasi? Karena untuk distribusi normal standar itu tabelnya sudah tersedia. Tabelnya sudah tersedia ya. Jadi kita tidak perlu menghitung luas daerah di bawah kurvanya. Kita cukup melihat eh, nilai Z tabelnya, gitu ya. Nah, sehingga kita harus melakukan transformasi dari distribusi normal ke dalam distribusi normal standar dengan menggunakan rumus yang ini. Z sama dengan X min mu per sigma kuadrat. Di mana X-nya itu adalah distribusi normal. Kalau Z itu distribusi normal standar. Nah, ini rumus yang ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal. Kalau misalnya diberikan suatu distribusi, suatu variabel acak yang berdistribusi normal, ya, maka kita harus transformasi ke dalam distribusi normal standar dengan menggunakan ini. Z sama dengan X min mu per sigma kuadrat. Nanti X-nya diberikan, ya, mu-nya diberikan, sigma-nya diberikan di dalam setiap soal. Ini sangat gampang. Nah, yang terpenting kita bisa memahami bagaimana caranya membaca tabel distribusi. Nanti di soal akan saya lampirkan ya satu halaman dari tabel distribusi normal. Nah, harap ini diperhatikan cara membaca tabelnya. Sudah terlihat tabelnya di sini? Sudah, Pak. Oke, sudah terlihat ya. Ini pada belum masuk ya? Baru sedikitan ya yang masuk. Yang kampus 1 belum ada, Pak. Iya, yang kampus 1 belum pada masuk. Yang kampus 1 itu yang mana? DN8 ya? Denpus, Pak. Oh, DN pusat. DN pusat Si tadi udah ada DN pusat itu. Ini ada keluar hikmah. lagi si aneh, aneh, aneh doang, Pak. Siapa ini? Hikmah. Hikmah doang. Kalau Ananda Sabrina katanya kerja tugas. Oh, tadi masuk. Dia tapi keluar lagi ya sama Alia tadi kalau nggak salah.
Ya, Oke, Pak. nggak apa-apa. Ini DN ininya juga belum pada masuk. Biasanya 16 orang. Oke, nggak apa-apa lah kita lanjut aja. Nah, gini. Ini tabelnya seperti ini ya. Jadi nilai Z yang ada di tabel itu ya, itu dia menggambarkan luas daerah dari nol itu sampai Z. Gini. Biar kalian ngerti ya. Ini soalnya pasti keluar di ujian gitu. Jadi kalian harus ngerti sekarang nih ya. Ini kan tabel seperti ini. Ini adalah eh, apa namanya? Nah, kurva normal lah ya. Ini anggap aja simetris. Tapi ini saya nggak simetris karena agak sulit juga kalau di sini. Nah, kalau simetris kan bentuknya seperti ini ya. Ini misalnya kita ambil garis ininya. Nah, ini garis ini menandakan mu-nya di sini ya, rata-ratanya di sini. Dan ini pasti kalau di distribusi normal di Z itu di sini pasti nol, ya kan? Nol kan? Di sini pasti nol. Karena apa? Karena ini tabelnya distribusi normal standar ya. Pasti rata-ratanya nol. Jadi di tengah-tengah ini nilainya nol. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa luas daerah total dari apa namanya distribusi yang ini, luas daerah totalnya di bawah kurva ini, itu luas daerahnya adalah sama dengan satu. Totalnya itu. Ini totalnya satu. Itu ya. Nah, kalau misalnya saya tulis seperti ini, saya gambar seperti ini. Ini yang sebelah kiri, ini yang negatif berarti ya, yang di warna kuning itu berarti daerah-daerah yang negatif karena kan tengah-tengahnya nol, berarti sebelah kirinya negatif. Nah, sebelah kanannya itu misalnya saya pakai warna hijau. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya gambarnya sama ya. Cuman ini saya kurang bagus aja di gambarnya. Nah, kalau kita jumlahkan yang warna hijau sama yang warna apa namanya ini teh itu jumlahnya pasti satu. Karena aturan dari distribusi normal itu pasti dia satu. Luas daerah di bawah kurvanya itu satu. Kenapa satu? Karena dia menunjukkan ini menunjukkan peluang kan, peluang itu maksimalnya satu gitu ya. Nah, berarti kita punya kesimpulan bahwa daerah yang ini, yang kuning itu karena sama, ini pasti daerahnya 0,5 ya. Dan yang ini juga pasti berapa? Yang hijau pasti 0,5. Ya. Kenapa? Karena kan luas daerah totalnya kan satu ya. Sedangkan ini dibagi dua sama dibagi dua sama besar gitu. Sehingga pasti daerah yang ada di sebelah kiri itu 0,5, daerah yang di sebelah kanan dari rata-rata nih tengah ini adalah 0,5 juga. Sampai sini bisa dipahami nggak? Paham, Pak. Paham ya? Nah, ini kunci untuk bisa membaca tabel ini ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian apa sih makna dari nilai-nilai yang ini ya? Makna dari nilai yang ini itu adalah dia menyatakan luas daerah di antara di sini nih garis X sama dengan mu atau Z sama dengan mu di sini garis tengah sampai dengan nilai Z-nya. Misalnya gini, misalnya saya tanyakan, misalnya kita cari berapa nilai Z 1,5. Nah, berapa nilai Z 1,5? Misalnya di sini itu mu-nya di sini ya, di sini pasti nol ya. Itu sama dengan nol. 1,5 kan pasti berada di sebelah kiri atau kanan dari nol. 1,5 ada di sebelah kiri atau kanan? Kan nol di sini nih. Berarti 1,5 ada di sebelah kanan pasti ya, karena dia positif kan? Ya kan? Nah, ada di sini kan? Nah, 1,5 itu pasti ada di sini. Di sini pasti 1,5. Itu ya. Nggak mungkin di sebelah kiri garis yang ini.
Karena di sini 0 kan. Kalau di sebelah kiri kan pasti negatif. Nah, apa nilai Z 1,5 berapa nilainya? Z sama dengan Z 1,5. Berapa nilainya? Nah, cara menghitungnya, cara nyarinya gimana? Kita lihat di sini. 1,5 ya. Ada di sini. Nih nilai Z. Sini ada 1,5. Nah, yang ini. Ya, kelihatan nggak? 1,5. Nah, daerah yang ini, nah 1,5 ya. 1,5 itu berarti 1,50 maksudnya. 1,50 itu berarti ini. Nah, berapa nilainya? 0,4332. 0,4332. Oke. Coba saya tanya lagi. Berapa nilai 1,26? 1,26. Cara mencarinya, ini perhatikan ya. Cara mencari 1,26 itu kita lihat dulu 1,2 dulu. Ya, berarti yang ini kan? Nih. Ini 1,2 kan? Gitu ya. Nah, karena 1,26 berarti di sininya harus 0,06 pilihnya di yang atasnya. Nah, berarti kita tarik ini, cari perpotongannya. Aduh, ini kan? Dari sini tarik garis ke sini. Berarti yang ini kan ya? Berapa ini? 0,3962. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Z 1,26 itu sama dengan 0,3962. Gitu ya. Ada yang masih bingung cara membaca tabelnya? Oke, saya bersihkan lagi ya supaya kalian bisa simulasi lagi dengan yang lainnya. Nah, coba lagi. Coba dicari 1,79. Nah, 1,79. Ini terlalu kecil nggak gambarnya? 1,79 berapa? Cara mencarinya berarti kita ambil dari sini, ini 1,7, itu kan? Ya, Ya. 9-nya yang ini. Nah, ya udah berarti tarik garis ke sini, berarti yang ini ya. Itu ya. Ini adalah Z 1,79 sama dengan 0,4633. Nah, gitu. Itu cara membacanya. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa sih makna dari yang ini. Makna dari tadi kan Z-nya 1,5. Nilainya 0,4332. Nah, maknanya itu adalah dia luas daerah dari 0 sampai 1,5. Dari sini aja. Gitu ya. Nah, dari sini aja. Luas daerahnya ini. Ini adalah luas daerahnya berapa? 0,4332. Itu ya. Bisa dipahami nggak? Oke. Gimana kalau yang negatif? Yang negatif sebenarnya sama aja ya. Misalnya Z min 0,5. Nah, Z min 0,5 itu sama saja dengan Z 1,5 ya. Z min 1,5 maksud saya. Min 1,5. Mau min mau plus pasti nilai Z-nya yang ini. Pasti kita tulis di sini 0,4332. Yang beda apanya? Yang beda adalah gambarnya.
ya. Kalau yang min berarti dia berada di sebelah kiri dari rata-ratanya. Nah, itu kalau yang min ya. Nah, saya tuliskan seperti ini. Ini kan seperti ini. Nah, gitu. Kemudian saya tarik garis aja, garis tengahnya. Rata-ratanya di sini. Pasti di sini 0 ya, mu-nya. Nah, sekarang min 1,5 ya. Min 1,5 itu pasti dia berada di mana? Sebelah kiri. Di sini. Karena ini kan 0 pasti di sini ya. Ini min 1,5 di sini ya. Nah, kita gambar daerahnya. Kita gambar daerahnya. Berarti daerahnya yang ini ya. Ini yang diarsir biru. Nah, ini juga nilai ini adalah sama dari tadi 0,4332. Jadi nilai Z tabel ini sebagaimana di sini di ilustrasinya, dia hanya menggambarkan daerah dari 0 sampai Z-nya. Kalau Z-nya positif berarti ke arah kanan, kalau Z-nya negatif berarti ke arah kiri. Oke, jadi seperti itu penjelasan awalnya ya. Nah, kalau ini sudah paham nanti untuk mengerjakan soal akan mudah. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang masih bingung, saya jelaskan lagi ya cara membaca tabelnya. Coba saya cek lagi ya. Coba cari nilai Z 0,28. Z 0,28. Gimana cara nyarinya? Cara nyarinya berarti cari 0,2 ini kan? Itu ya. 0,2, 8 ini kan? Itu ya. Tarik garis perpotongannya. Berarti yang ini. Berarti berapa? 0,11. 103. Nah, itu gampang banget ya. Nah, itu menyatakan apa? Kalian harus tahu ini menyatakan luas daerah dari sini sampai sini. Ini berapa? 0,28 misalnya. Berarti garis gambarnya gini kan? Daerah ini kan? Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan masuk ke pembahasan soal ya. Nah, ini dianggap sudah bisa. Nanti kalau ada yang tertinggal, mungkin Mas bisa lihat rekamannya. Oke, saya lanjutkan saja. Ini mau di screenshot dulu nggak? Udah screenshot dulu aja ya. Udah, Pak. Oke, sekarang saya akan hapus. Ini saya hapus. Nah, kita akan lihat contoh soalnya dulu sebelum ke membahas kisi-kisi. Sebentar, ini ada berapa orang ini? Oke, kita masuk ke sini. Oh, yang ini dulu lah ya. Eh, ini kayaknya. Nah, ini yang ini kita bahas yang ini ya. Terlihat nggak soalnya? Variabel X menyebar normal. Artinya dia berdistribusi normal artinya. Dengan nilai tengah. Nah, nilai tengah itu mu ya. Ingat simbol-simbolnya harus tahu kalian. Mu. Mu itu gimana sih? Nah, mu. Seperti ini nilai tengahnya mu. Mu-nya berarti berapa? 82 ya. Ini simpangan bakunya atau sigmanya sama dengan 4,8. Jadi di soal sudah diketahui ini mu sama sigma. Mu rata-rata atau nilai tengah, sigma yang ini. Nah, untuk supaya lebih leluasa, saya kopikan sajalah ke itu ke OneNote. Nah, kok ini nggak bisa di ini, guys?
Waduh, kecil banget nih. Oke, ini udah gede. Nah, cukup lah ya segini. Oh, kurang besar. Oke, ini. Nah, ini soalnya seperti ini. Contoh soalnya ya, kita bahas. Yang pertama, ini diketahui distribusinya normal ya. Ingat ya, ini distribusinya normal, bukan normal standar. Normal saja. Nah, dengan nilai tengahnya, kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahuinya dulu aja. Diketahuinya apa di sini? Diketahui nilai tengahnya mu-nya sama dengan berapa? Mu-nya sama dengan 82 ya. Nah, nah sekarang simpangan bakunya sigmanya sama dengan 4,8. Gitu ya. Nah, sekarang ini yang pertama itu ditanyakan. Nah, ini ditanyakan apa? Kurang dari. Tentukan peluang untuk nilai X. Nah, ini yang A itu berarti kita lihat di sini yang A. Nah, yang A itu kalau kita gambarkan ditanyakannya peluang. Peluang dari X kurang dari 89,2. Nah, ini ini suara saya kedengeran nggak? Jelas nggak? Jaringannya ya? Beneran. Jaringannya takut buruk. Nah, sekarang begini. Nah, kita gunakan, ini kan udah seperti ini, ya. Ini kita gunakan rumus yang ini, ya. X, kita cari Z-nya. Z itu sama dengan X min mu, rumusnya per sigma, yang tadi saya jelaskan itu. Ini cara mentransformasi dari distribusi normal ke distribusi normal standar. X-nya berapa di sini? X-nya 89,2. Nah, mu-nya Dua. berapa? Mu-nya 82 dibagi dengan sigma-nya 4,8. Jadi nilainya berapa? 89,2 dikurangi 82. Itu berapa nilainya? 7,2 ya. Nah, 7,2 dibagi 4,8. Berarti 1,5. 1,5. 5. 1,5 itu artinya 1,50. 1,50 nggak apa-apa. Sama aja. Mau 1,5 mau 1,50 itu sama ya. Nah, sekarang kita bisa menuliskannya seperti ini. Berarti kita hitung Z 1,5 itu berapa? Z 1,5 dalam kurung tabel. Di tabel Z itu nilainya berapa? Nah, kita lihat. Tadi kan contohnya 1,5 juga. Nah, kita lihat tabelnya ya. Nah, tabelnya ini. Saya zoom. Nah, di sini ya. Ini ada 1,5 tadi ya. 1,50 kan? Oke, 1,50. Nah, maka kita tandai saja kalau 1,50, 1,5-nya kan ini ya di sini ya. 0 yang ini kan 1,50 nih. 1,50. 1,5-nya ini, 0-nya ini berarti nilainya ini kan ya 0,4332. 2. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, saya kopikan aja supaya
Nggak ngeliat lagi. Nah, nggak pas guys. Berapa sih tadi teh? 0,4332. Oke, saya tulis aja lah di sini. Ini aja. 0,4332 itu ya. 0,4332. Nah, ini menggambarkan Z tabel ya. Ini menggambarkan Z tabel. Nah, Z tabel itu dari tadi sudah dibahas, dia hanya menggambarkan seperti ini. Daerah dari 0 sampai 1,5. Ini aja yang dia. Nah, sementara yang kita cari di sini adalah daerah apa namanya? X yang kurang dari 1,5 gitu ya. Jadi sebelum menuliskan yang barusan ini harusnya kita menuliskan dulu eh, ininya ya. Jadi saya tulis seperti ini, P X kurang dari 89,2 gitu ya. Nah, ini sama aja dengan peluang dari Z. Nah, kalau Z yang ini kurang dari 1,5, di mana tadi Z 1,5 dari tabel itu menunjukkan 0,4332. Nah, kita bisa menggambar daerahnya seperti ini ya. Nah, daerahnya kita bisa gambar. Nah, eh, yang kita cari itu adalah berarti ini 1,5 di sini, ini garisnya ya. 1,5 itu berarti berada di sini ya. Nah, di sini 1,5 itu di sini. Jangan pakai yang sama supaya lebih ini gambarnya warnanya ini ya. Tidak ada lagi warnanya. Hitam aja ya. Nah, misalnya di sini ini 1,5 di sini ya. X yang kurang dari 1,5. Nah, kalau kurang dari 1,5 berarti daerahnya yang ini. Yang saya arsir. Saya arsir pakai warna ini aja lah ya. Ini. Nah, berarti daerahnya yang warna hijau. Nah, paham nggak kenapa daerahnya yang warna hijau? Karena dia kurang dari 1,5. 1,5 berarti semua daerah yang berada di sebelah kiri 1,5. Karena di sini Z-nya kurang dari 1,5. Itu ya. Nah, sekarang nilai Z tabel ini dia hanya menunjukkan, nah, kita harus tahu bahwa nilai Z tabel yang ini tuh hanya menunjukkan daerah seperti ini. Ini Z tabel itu hanya menunjukkan daerah dari 0 sampai 1,5. Sampai sini aja ya, daerah yang dia tunjukkan oleh Z tabel itu hanya segitu. Dari 0 sampai 1,5. Nah, sementara yang kita cari itu adalah seluruh daerah yang kurang dari 1,5. Nah, jadi ini adalah Z tabel. Nah, jadi kalau Z tabel itu berarti yang ini. Hanya daerah ini aja, Z tabel. Nah, berarti untuk mencari daerahnya itu adalah berarti kita tuliskan P dalam kurung Z kurang dari 1,5 itu sama saja dengan nilai ini, luas daerah ini berapa nih? Yang ada di sebelah kiri ini adalah 0,5. Tadi sudah saya bahas. Karena dia setengah dari keseluruhan. Nih, daerah dari garis merah sampai ke kiri itu pasti 0,5. Nah, karena dia setengah dari keseluruhan, sedangkan totalnya itu adalah 1. Ditambah dengan yang ini, Z tabelnya berapa? 0,4332.
2. Jadi jawabannya adalah 0,332. Luasnya itu adalah ini. Itu ya. Jadi berarti kita butuh Z tabel itu hanya untuk menghitung daerah yang misalnya saya arsir dengan warna ini nih. Ini Z tabel itu ini aja. Nah, ini Z tabel nih ya. Yang warna ungu ini Z tabel itu hanya menghitung ini. Nah, ini Z tabel itu yang warna ungu, ini Z tabel. Nah, sedangkan daerah yang sebelah kirinya itu udah tahu luasnya pasti 0,5. Jadi untuk menghitung keseluruhan luas daerah yang diarsir itu adalah yang warna ungu yaitu 0,4332 ditambah yang warna hijau ini setengah dari keseluruhan 0,5. Makanya dijumlah. Nah, jadi menentukan dijumlah atau dikurangi itu lihat gambarnya ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang saya akan agak cepetan ya menjelaskannya. Oke, selanjutnya berarti kita bisa tuliskan P. Nah, di sini X yang kurang dari kurang dari berapa? X kurang dari 89,2 itu pasti sama dengan apa namanya P dari Z kurang dari 1,5 dan nilainya adalah 0,9332. Ini untuk jawaban yang A. Nah, untuk jawaban yang B ini soalnya lebih dari. Oke, kita tulis dulu yang B. Kita jawab yang B ya. Saya pakai warna ini aja. Nah, yang B itu ditanyakannya P dalam kurung X. X yang lebih dari. Lebih dari berapa? Lebih dari 78,4. Nah, lebih dari 78,4. 78,4. Nah, perhatikan biar ngerti. Berarti kita masih menggunakan data yang ini untuk mu-nya masih ini ya. Di soal tadi udah diketahui ini mu-nya 82 dan sigma-nya 4,8. Masih tetap untuk semua soal. Yang berubah adalah nilai X-nya. Oke, ini soalnya berarti kita tuliskan di sini ya, mu-nya dari soal awal itu 82, sigma-nya sama dengan 4,8. Sehingga Z-nya itu sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Nah, semua sama ya, tinggal dikurang-kurang aja. X-nya berapa? X-nya berapa ini? X-nya diisi dengan berapa? Di sini berapa? 78,4. 78,4. Mu-nya berapa? 82. 82 gampang ya, tinggal dikurang-kurang aja. Ini 44,8. Nah, silakan dihitung yang atasnya berapa? 78,4 dikurangi 82 ya. Minus minus 3,6 ya. Iya. Min 3,6 dibagi 4,8. 0,75. 0,75. Minus Oh, 0,75. minus ya. Ini 4,8. Ini 3,6 minus bawahnya berapa tadi? 4,8 minus 0,75. Nah, ini ya. 75. Nah, jadi gitu. Didapat ininya Z-nya. Jadi setelah itu kita langsung tuliskan saja ya di sini di bawahnya. Sebentar. Ini kok nggak nyambung ini. Oke, sudah ada. Nah, kita tulis aja. Oh, ya. Kulit badak ya baru. Bentar.
Kamar kalau sama Denok. Kali. Enggak, mungkin pasti dapat satu. Dia nge TMI. Oke, saya tuliskan seperti ini. Di sini berarti Dari P pengerjaan ini dalam sudah terlihat ya. kurung, ya. P dalam kurung di sini adalah Z, ya, PX lebih dari 78,4 itu sama dengan P dalam kurung Z, Z yang kurang dari min 0,75 gitu ya. Nah, sekarang kita cari Z min 0,75, min 0,75. Nah, cara mencarinya gimana? Z-nya berarti kalau ada minnya sama saja dengan tidak ada minnya kalau di tabel. Berarti cari 0,75. Nah, coba perhatikan di sini 0,75. Berarti untuk mencari 0,75, nih, perhatikan cara mencarinya ya. Saya tulis di sini aja. Nih cara mencarinya. Berarti kalian tulis aja di sini, cari dulu. Ini kan kita mencari 0,75 ya, 0,75. Berarti kita cari dulu 0,7. Ini kan 0,7 ini kan. Nah, sekarang 5-nya ini nih. Nah, 5-nya nih. Berarti daerahnya tarik garis ke sini, ini perpotongannya ini. Berapa? 0,2734. Oke, hafalin ya, 0,2734. Saya akan ke sini. Oke. 0,2734. Nah, oke, sekarang kita gambar daerahnya. Daerah yang diarsir ternyata yang kurang dari 0,75 ya. Oke, gimana tuh gambarnya? Tadi kita gambar seperti ini. Nah, kita gambar untuk yang ini kurang dari 0,75-nya. Nah, seperti itu. Anggaplah daerah yang ini adalah rata-ratanya di tengah gitu ya, membagi dua sama besar daerahnya. Ini mu, di sini 0 tentunya pasti. Nah, dan di sini 0,75 itu pasti berada di 0,75 pasti di kiri atau di kanan? Kiri. Di kiri, mu ya, di kiri pasti. Di sini kan. Nah, di sini pasti min 0,75. Nah, min 0,75. Who are you? Who are you? Nah, sekarang kita cari di sini mana daerahnya yang kurang dari itu. Yang kurang dari 0,75 itu pasti ini kan daerahnya. Ini daerahnya ya. Kan kurang dari. Ya. Itu enggak? Iya. Nah, ini yang biru ini adalah daerah yang kurang dari berapa? 0,75. Nih saya kasih di sini. Di sini berarti P dalam kurung Z kurang dari min 0,75. Nah, sedangkan yang 0,275 itu daerah yang mana? Sedangkan yang 0, yang ini ya daerah yang mana nih? 0,2734 daerahnya mana? Tahu nggak daerahnya mana? Kita gambar di kotretan. Nah, misalnya di sini kotretan. Tapi nggak boleh di sini ya. Di kotretan aja. Daerahnya itu yang ini. Ini kan tengah-tengahnya, mu-nya. Di sini 0,75. Nah, daerah yang 0,27 itu adalah daerah yang ini. Yang ini kan. Nah, ini ya. Yang warna apa? Yang warna ini apa, warna apa ini? Tahu nggak kalian warna apa ini? Warna ungu ya. Berarti di sini daerah ini kan sebenarnya, tuh nggak? Nah, sedangkan yang kita cari daerah yang mana? Yang warna apa? Hijau. Iya,
Nah, ini Z tabel, ini Z tabel, ini Z sama berapa? Z 0,2734. Itu di sini 0,75 tadi ya. Ini. Yang kita cari Z yang warna biru, yang warna apa ini? Yang warna hijau. Gimana cara Hijau. nyarinya? Nah, kita tahu bahwa daerah ini tuh yang di sebelah kiri itu totalnya berapa? Totalnya ada 0,5. 0,5 berarti dikurang kan? Nah, berarti dikurang ya. Berarti P dalam kurung Z kurang dari min 0,75 itu sama dengan total daerah sebelah kiri. Total daerah sebelah kiri itu pasti dia 0,5. Jadi gini, saya ulang-ulang nih penjelasannya. Yang ini tuh pasti yang sebelah sini itu totalnya pasti 0,5. Yang kanan juga pasti 0,5. Jadi total yang 0,5 dikurangi daerah biru. Daerah birunya berapa? Ngapain juga baru lagi Kak? 0,75. 0,2734. Nah, ini berarti nilainya berapa? 0,7734. 0,7734. Udah dihitung? Siapa yang hitung? Hasilnya 0,2266. Ini dikurang ya. Iya, 0,2266. 2266. Dilurusin komanya kalau mengurangkan. Nanti kalkulator boleh lah ya. Oke, jadi jawabannya yang ini. Jadi yang biru ini, apa ini? Warna apa ini sih? Ini warna apa? Biru apa Warna hijau ini? hijau. Ya, Hijau. hijau. Saya kayak buta warna. 2266. Nah, ini luasnya 0,2266 itu yang dicari itu. Oke, ada yang tanyakan nggak? Kenapa dikurang? Kenapa? Silahkan ditanyakan sekarang ya. Kalau masih bingung. Tapi kalau nggak ada yang nanya udah paham ini. Nah, berarti saya tuliskan berarti di sini tadi P dalam kurung X kurang dari berapa tadi? 78 ya? 78,4 itu sama saja dengan 78,4 itu sama saja dengan PZ kurang dari min 0,75 yaitu nilainya 0,26. Ini peluangnya segini. Atau kalau di dalam persen boleh jadi 22,66% ya. Jadi biasakan dalam persen. Yang tadi juga jawabannya dalam persen. Berarti ini berapa persen? Peluangnya 93,32%. Geser aja komanya ya. Tuh, oke. Sekarang saya bahas yang nih. Antara 83,2 dan 88. Yang C ya. Kalau yang ini nggak ada pertanyaan. Sebentar ini ada berapa orang yang hadir? Oke, masih sama ya. Kita lanjutkan saja. Yang C, P. Nah, ini di antara. Kalau di antara bisa begini, X yang di tengah lebih besar dari antara berapa sampai berapa ini? 83,2 sampai 88. Nah, gimana cara ngitung yang di antara gini? Ya kita hitung dulu Z-nya dulu ya. Untuk masing-masingnya. Misalnya di sini Z1 lah katakan sama dengan X bar 1 min mu per sigma. Ini berarti 83,2. Mu-nya tadi berapa? 82 ya? Kalau nggak salah ya. Per 4,8. Masih sama ya? Mu-nya masih kita menggunakan yang ini. Ini coba tolong dihitung.
Berarti 1,2 dibagi 4,8. 0,25. Nah, ini 0,25. Oke, lihat satunya. Nah, sekarang kita hitung lagi yang satunya lagi ya. Yang Z2-nya yang kedua ini sama dengan X bar 2 min mu per sigma. 88 min 82 per 4,8 sama dengan 6 dibagi 4,8. 1,25 ya. 1,25 gitu ya. 8. Ini ya, 1,25 kan hasilnya. Nah, benar nggak? Oke, jadi kita tuliskan Ya. begini. P dalam kurung yang atas 3. 83. Ini tulis aja 83,2. Itu sama saja dengan peluang Z. Nah, kalau X kan distribusinya normal, kalau ini normal standar. Dari berapa? 0,25 sampai 1,25. 1,25 gitu ya. Berarti kita cari nih sekarang ya peluang untuk masing-masingnya ya. Untuk Z 0,25 dulu berapa? Ini nih Z tabelnya dan Z 1,25 berapa? Oke. Kita lihat lagi cara membaca tabelnya seperti ini. 0,25. Oke, berarti kalian cari dulu 0,2 ya. Kita kan nyari 0,25, cari 0,2. Ini kan 0,2 ya. Oke, saya ini juga aja biar bisa di. Nah, ini kita mencari 0,25. 0,25. Berarti kita cari 0,2 dulu aja dulu. 0,25. Jadi carinya 0,2 yang ini 0,2. 5-nya cari ya di sini. Nah, kita cari perpotongannya yang ini. Oke, berapa? 0,0987. 87. Oh, ini jadi hilang. Oh, jadi hilang ya? Error. Oke, pada muncul lagi. Oke, udah ada. Ini 0,0987 yang sekarang cari 1,25 ya. 1,25 berarti 1,2 dulu carinya. 1,2 berarti 5. 5-nya ini kan 1,2 5. Ini berarti. Ya, bener kan yang ini kan? Ya. 0,3944. Nah, ini 0,3944. Nah, kalau kita lihat daerah yang kita cari dulu nih kita gambarkan ya, daerah yang kita cari. Ini di sini kita gambarkan sketsanya. Daerah yang kita cari itu antara ya, nilai antara 0,25 sampai 1,25. Oke. Di sini udah pasti 0 di sini. Nah, sekarang yang 0,25 itu pasti di sini. Sini 0,25 dan 1,25 pasti di sini kurang lebih lah ya. Sini.
Nah, ini adalah 1,25 gitu ya. Jadi daerahnya yang saya arsir dengan daerah yang warna hijau. Ini daerahnya yang akan kita cari. Nah, itu ya. Nah, sedangkan di sini ada 0, Z 0,25 dan 1,25 seperti biasa. Mereka itu hanya menggambarkan dari 0 sampai Z-nya, ya. Kita sketsanya di luar aja supaya lebih bisa dipahami. Atau begini, supaya bisa dipahami itu saya tadi harusnya tidak arsir dulu ya. Hapus dulu lah arsiran ini. Aduh, lo jadi semuanya itu. Oke, anggap aja yang hijau itu misalnya yang 1,25 ya. Ini warna hijau. Nih 1,25 warna hijau. Berarti sampai sini kan daerahnya kan? Nah, itu ya. Itu enggak? Nah, itu yang warna hijau. Nah, kalau yang warna kuning, nih, warna kuning itu saya simbol atau ini warna kuning. Warna kuning untuk yang ini. Oh, salah kebalik warnanya. Bentar. Oke, nah kita ulang lagi. Kita gambar dulu yang untuk daerah 1,25. Nah, Iya, Pak. 1,25 itu menyatakan dari garis tengah ke sini. 1,25 itu ini kan yang warna hijau kan? Nah, itu ya. Nah, sedangkan yang 0,25, nah ini saya gambarkan dengan warna, nah di sini tadi garisnya kepotong. Nah, ini yang 0,25 saya gambarkan dengan warna ini nih, warna yang seperti ini. Di sini ya. Tapi dia bakal numpang nanti. Atau saya gambarkan dengan yang diarsir aja. Nah, diarsir dengan warna ini. Nah, berarti gambarnya seperti ini. Ini daerah untuk yang 0,25. Jadi kalau yang apa namanya? Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan yang kita cari itu yang mana? Yang kita cari itu adalah antara 1,25 sampai 0,25 sampai 0,25 kan? Itu ya. Nah, berarti yang kita cari itu yang ini. Ini adalah P dari 0,25 sampai 1,25. Nah, berarti kita kurangkan aja. Gampangnya kan? Untuk mencari daerah yang warna hijau ini, kita kurangkan yang 1,25 itu dikurangi berapa? 0,25. Nah, sisanya ya, selisihnya aja gitu. Nah, berarti kita cari sekarang berarti kita tuliskan jadi P dalam kurung 0,25 untuk Z sampai 1,25 ya. Z antara 0,25 sampai 1,25 itu adalah pengurangan dari yang ini. Z 1,25 di apa namanya dikurangi Z 0,25. Nah, nilainya berarti berapa? 0,3944 gitu ya. Dikurangi 0,987. 0,987. Berarti nilainya adalah silakan dihitung.
Negatif 0,043. Oh, enggak negatif sih harusnya. Ini 0,0 kan soalnya 0,0 ya. Positif harusnya. 0, Tapi hasilnya segitu. enggak, ini enggak mungkin negatif soalnya kan pengurangnya lebih kecil. Pengurangnya 0,0987. 0,3944 ya, dikurangi 0,0987. Itu Iya, 0 0,2957. 0,2957 atau 57 dengan kata lain 29,57%. persen. Jadi kalau yang ada soal yang seperti ini berarti dia dikurang selisihnya. Oke, saya bahas yang terakhir, yang ini nih ya, 73,6 sampai 90,4. D, P, oke, sekarang kita hitung dulu Z1 sama dengan X per 1 min mu per sigma. Ini 73,6 min 82 per 4,8. Masih sama ya. Nah, silakan dihitung. Yang Z2-nya juga berarti ini X bar 2, X2 min mu per sigma. Ini berarti 90,4 min 82 per 4,8. Jadi nilainya berapa? Yang atas min 8,4. Yang atas min 8,4. Nggak mungkin lah 8,4. Maksudnya ini dibagi aja langsung. Langsung dibagi aja. 8,4 dibagi 4,8 langsung. Jadi berapa? Min 1,75. Yang atas min 1,75 ya. Yang bawah berapa? Yang bawah 1,75. 1,75. Nah, ini gampang. Jadi hitungnya cuma cukup satu kali aja. Nyari Z-nya sama kan? Jadi Z berapa tadi? 0,1. Oke, kita tulis dulu aja. Di sini P dalam kurung 73,6 sama dengan di sini apa? P dalam kurung min 1,75. Ini Z ya. 1,75. Oke. Berarti kita hitung dulu Z untuk 1,75 itu pasti sama dengan Z min 1,75 ya. Jadi yang dicarinya 1,75 aja di Z tabelnya. Ini 1,7 dulu carinya. 1,7 ini kan 5-nya saya kecil dulu nih. Nah, ini 1,7, 5 itu mana 5? Ini ya. Berarti yang ini kan? Nah, daerahnya yang ini ya. 1,75 0,4599. 0,4599 gitu ya. Nah, sekarang kita gambarkan dulu ini daerahnya seperti apa. Karena yang satu plus, yang satu min. Itu harus hati-hati. Nah, yang satu plus, yang satu min. Ini kayak gini. Nah, anggaplah yang di tengah ini mu-nya ini. Di sini mu ini sama dengan 0. Nah, sekarang min 1,75 kan pasti ada di sini ya. Nah, daerahnya kan yang ini.
Itu ya. Dan yang 1,75 juga, nah pasti ada di sini. Ini 1,75, daerah yang ini. Nih, seperti itu ya. Nah, ini sudah menunjukkan sama berarti ya. Daerahnya antara yang dicari ini, aduh, yang diketahui dengan yang dicari itu sudah ada semua, tinggal dijumlah aja. Oke, ini tinggal dijumlah aja. Ini 1,75 ya. Berarti kita mencari daerah yang antara ini, daerah yang ini ya. Nah, ini daerahnya. Nah, berarti kita cukup menjumlahkan aja yang 1,75 dengan min 1,75 dengan 1,75. Dan itu sebenarnya daerahnya sama tadi ya. P dalam kurung Z antara min 1,75 sampai dengan 1,75 gitu ya. Ini sama saja dengan berapa? Ini dijumlahkan 0,4599, kan dua-duanya sama. Yang ini 0,4599, yang ini juga sama karena sama-sama 1,75 ya. 0,4599. Ini dijumlah 0,4599. Nah, ini silakan dijumlah berapa? Atau dikali dua lah, sama aja dikali dua dijumlah itu sama. 0,9198. Nah, 0,9198 atau dengan kata lain 91,98% peluangnya ya. Jadi ini kita bisa mengatakan bahwa P dalam kurung X antara 73,6 itu sampai dengan 90,4 itu sama saja dengan P antara Z dari min 1,75 sampai dengan 1,75 itu sama dengan 91,98%. Itu ya. Yang ditanyakan dulu? Tidak. Untuk yang ini sebenarnya kita ini harusnya untuk metode statistik itu ada satu pertemuan lagi ya, harusnya itu. Karena ini baru 6 pertemuan metode statistik. Kalau teori peluang mungkin Kamis besok itu udah selesai. Tapi nanti kita lihat dulu lah. Untuk soal-soal yang ini ada yang ditanyakan nggak? Nah, untuk yang nomor caranya sama nanti ya. Jadi untuk yang nomor 2 itu, oh ya, ini kan untuk yang nomor 1 mungkin nanti kita bahasnya di pertemuan lain aja ya. Kalau Rabu sore yang kampus 3 kosong nggak? Rabu sore. Kayaknya sih kosong. Tapi nggak tahu Kalau yang lain, Kak. kalau misalnya kosong, nanti kalian ikut kuliah yang bareng kampus 1, hibrid berarti. Ya, jadi kalian itu online via Zoom, yang kampus 1 itu offline. Jadi saya barengkan. Nanti saya akan bahas yang ini nomor satunya ya. Nah, di pertemuan itu. Ini kan yang diketahuinya beda ya sama di tugas ya. Kalau di tugas yang diketahuinya titik tengahnya, kalau yang di sini kan tepi bawah dan tepi atasnya nih. Jadi sebenarnya pada prinsipnya sama aja. Oke, mungkin nanti ada rekamannya juga. Jadi kita kuliah lagi nanti hari Rabu jam sore, tapi Rabunya itu jam 16.40. Nah, jamnya itu jam 16.40 ya. Nanti ikut Zoom aja bareng sama saya ngajar kampus 1. Tapi saya ngajarnya di lab supaya bisa dihibridkan, ada yang online, ada yang offline. Soalnya kita tidak punya waktu lagi sepertinya. Oh iya sebentar. Kamis itu kan udah masuk Ramadan ya? Tanggal 1 kan?
Iya. Nah, Ramadan itu jadwalnya kan berubah kalau nggak salah. Ya, kalian udah dapat jadwal baru? Belum. Maksudnya berubahnya itu waktunya, bukan harinya. Jadi kita satu pertemuan itu cuma ada 1 jam aja. Berarti, kok belum sih? Emang belum bisa ya? Belum Belum, ada, Pak. belum ada yang nge-share. Sebentar. Belum. Nih, wah ini jadwalnya. Saya share nih ya. Nih, jadwal kuliah bulan Ramadan itu seperti ini. Berarti yang pertama. Berarti jam 14 sampai jam 15. Kalian ada waktu kosong nggak? Jam 14 sampai jam 15, 1 jam. Nah, itu nanti ikut Zoom aja ya sama kelas yang di kampus 1. Nanti saya share linknya dan rekamannya. Oke, supaya bisa dibahas semua nih yang kisi-kisinya. Soalnya sama ya. Soalnya sama ini. Beda ininya aja. Ngitungnya sama nanti. Bahkan untuk yang ujian itu lebih sedikit yang keluarnya. Soalnya waktunya cuma 1 jam. Ya. Nah, saya ini masih ada waktu sekitar 9 menit lagi. Saya kasih pembahasan sedikit untuk yang ini. Ini caranya sama, nanti silakan dikerjakan buat sebagai latihan ya. Boleh nanya saya ya kalau nggak paham. Ini kan di sini ada rata-rata, ini nomor 2 berarti, kisi-kisi. Jadi nanti kalau misalnya hari Rabu nggak cukup waktunya, nah kita bahas nomor 1 aja. Jadi nomor 2 ini dianggap sudah selesai karena barusan sudah dibahas ya caranya. Rata-rata curah hujan dicatat ke perseratusan sentimeter di Bandung pada bulan Oktober adalah 9,22. Jadi ini rata-ratanya. Jadi kalian tulis dulu aja kalau seperti ini diketahui dulu mu-nya rata-rata sama dengan 9,22 cm. Nah, sedangkan ini distribusinya normal ya dengan simpangan baku. Nah, simpangan bakunya sigma sama dengan 2,83. Itu ya. Paham nggak sampai sini? Iya. Nah, saya nggak akan kerjakan semua. Ini jadi yang pertama itu berarti yang ditanyakannya Px yang kurang dari 1,84 ya. Artinya di sini Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Itu ya. X-nya 1,84, mu-nya 9,22 dibagi 2,83 gitu ya. Coba dihitung dulu berapa ini? Satu negatif ya. 1,84 dikurangi 9,22. Nah, min 7,3 Min berapa? min 7,38 dua dibagi 2,8. min 2, panjang nggak, Sat? Nah, ini harus dipotong ya. Dijadikan 2 desimal aja. Berarti ini kan awalnya berapa nih? Min 2,6077 ya. Itu ya. Jadi gitu kan? Nah, ini kita bulatkan aja. Bulatkan. Jadi 2 digit. Min 2,61. Gitu ya. Ngerti nggak? Karena kan ini Iya. 7 itu di atas 5. Bulatkannya ke 1 aja. Nah, seperti itu. Dipotong. Berarti diambil 2 angka aja Ya, di belakang karena koma. yang tersedianya hanya dua angka ya. 2 angka kan yang tersedianya. 2 angka, 3 angka. 2. Dua. Oh, 2. Ya, cuma 2 di sininya. Jadi kita pakai ini aja. Oke. Jadi kita tuliskan di sini P
X kurang dari 1,84 itu pasti sama dengan P Z kurang dari min 2,61 gitu ya. Nah, kemudian kita hitung gimana Z min 2,61 itu berapa nilainya? 2,61, 2,61, 2,6 dulu nyarinya, 2,6 ini ya 0,49 0,4955. Nah, ini 0,4955. Oke. Nah, gambarnya kalau gambar yang ini sih pasti gini kalau gambar yang ini, tapi ini dikotretan gambar yang ini. Ini kan gini. Nah, ini 2,6 itu pasti ada di sebelah kiri karena negatif. Di sini ya. Nah, di sini berarti di sini min 2,61. Ini luasnya adalah 0,4955. Tapi yang kita cari bukan ini. Ini gambar Z tabelnya aja. Nah, sekarang yang kita harus gambar itu ini. Ini yang ini di kotretan aja. Yang ini yang ada di lembar jawaban kalian. Nah, ini Z kurang dari 2,61 ya. Artinya kita tulis di sini. Nah, di sini 0, di sini 2 min 2,61. Nah, berarti daerahnya itu yang warna biru. Karena kurang dari. Kurang dari berarti yang ini. Nah, itu ya. Nah, sedangkan daerah yang warna ungu ini, warna ungu itu menunjukkan Z tabel ya. Nah, jadi gitu. Warna ungunya menunjukkan Z tabel. Ini adalah Z tabel Z berapa? Min 2,61 atau sama dengan 0,4955. Ini adalah yang ditanyakan. P dalam kurung X Z kurang dari 2,61. Nah, berapa nilai ini? Ya, tinggal dikurang aja berarti totalnya itu pasti 0,5. Setengah bagian ini tuh. Jadi total dikurangi warna biru adalah warna hijau. Artinya P dalam kurung Z kurang dari min 0, min 2, ini 2 ya. Min 2,61 itu sama dengan 0,5 dikurangi yang ini 0,4955 itu. Nah, silakan di kotret berapa itu nilainya? Nol koma nol 0,0045. 0,0045. Itu ya. Nolnya ada dua Iya. ya. Iya. Wajar sih. Kecil banget berarti. Berapa ini kalau dipersentasekan? 0,45% ya. Nah, untuk yang lainnya nanti dicoba sendiri. Yang ini sama seperti contoh tadi, hanya dalam bentuk soal cerita, ya. Nanti kalau ada yang tanyakan, silakan bertanya ke saya aja. Oke, saya absen dulu aja. Absen. Pulpennya nggak ada pulpen. Oh, ada sini. Oh, saya ini dulu aja. Stop recording dulu lah.